perilaku agresif individu baik secara fisik ataupun verbal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah mencatat terdapat 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, rinciannya yaitu terdapat anak dari korban bullying dan perundungan sebanyak 87 kasus, anak korban dari kurangnya pemenuhan fasilitas pendidikan sebanyak 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan sebanyak 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 236 kasus, anak korban kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, serta masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terdaftar atau tidak terduga oleh KPAI. Bullying terjadi karena dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu ada faktor temperamental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan yang agresif. Pelaku bertindak impulsif dan minimnya kemampuan regulasi diri. Pada waktu mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka tidak akan merasa bersalah ataupun berempati terhadap korbannya. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mengakibatkan tindakan bullying, yaitu adalah pola asuh dari orang tua. Bagaimana orang tua itu melakukan atau bertindak terhadap orang lain, ya ini akan dicontoh oleh seorang anak. Selain itu, yaitu ada faktor dari lingkungan pertemanan yang akan mempengaruhi dari tindakan bullying. Bullying memberikan dampak buruk bagi korban, diantaranya yaitu trauma terhadap pelaku, depresi atau tekanan mental, penurunan rasa tidak percaya diri, tumbuh keinginan membuli, fobia sosial, korban sakit hati, cenderung menyalahkan diri sendiri, dan semangat hidup menjadi berkurang. Selain memberikan dampak buruk bagi korban, bullying juga memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Di antaranya yaitu yang pertama adanya pelanggaran hukum. Pelaku bullying dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti tuntutan hukum atau sanksi lainnya. Pelaku bullying cenderung mengembangkan pola perilaku agresif dan dominan. Mereka mungkin akan sulit bekerja sama dalam kelompok dan memiliki kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang ketiga, isolasi sosial. Pelaku bullying mungkin dijauhi oleh teman-teman dan masyarakat karena perilaku mereka. Hal ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan kesepian, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan. Pelaku bullying mungkin kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Orang-orang mungkin enggan berinteraksi dengan mereka karena ketakutan akan perlakuan kasar. Yang kelima, rasa bersalah dan penyesalan. Seiring berjalannya waktu, beberapa pelaku bullying mungkin menyadari dampak negatif dari tindakan mereka dan merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya. Pencegahan bullying. Pencegahan bullying membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, masyarakat, dan individu. Berikut merupakan beberapa cara pencegahan bullying. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Mengadakan program pendidikan anti-bullying di sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif dari bullying. Melibatkan orang tua, guru, siswa dalam program kesadaran untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua, adanya dukungan emosional dan sosial, yaitu dengan menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional bagi siswa yang mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, dan membangun program-program yang meningkatkan kecerdasan emosional dan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua ini mendorong dalam pendidikan anak-anak mereka terkait dengan perilaku baik dan buruk, membangun komunikasi terbuka antar sekolah dan orang tua untuk melaporkan dan menanggapi tindakan bullying. Keempat, promosi budaya positif, yaitu dengan mendorong budaya sekolah yang mempromosikan kerjasama, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman, menghargai keberhasilan dan prestasi positif siswa untuk menciptakan lingkungan yang positif. Yang kelima, ada sanksi yang konsisten, yaitu dengan memperlakukan sanksi yang konsisten terhadap pelaku bullying untuk menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima, menyediakan mekanisme untuk melaporkan insiden bullying, dan memastikan adanya tindakan yang cepat dan efektif. Audio Jungle.